semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya gabungkan jadi satu kelas A dan kelas B supaya efektif karena nggak begitu banyak kok materinya, cuma sedikit membahas tentang sejarah ISO 9001. Bagi teman-teman yang belum gabung, belum absen, minta tolong diingat dulu sebelum masuk kuliah tuh absensi dulu. Kelas B pun juga sudah saya buka absensinya sampai sama jamnya sampai 13.50 ya. Oke. Baik, hari ini kalau teman-teman lihat di Spada ataupun di Google Meet, ada dua, yaitu PowerPoint, PDF sama YouTube ya, link YouTube. Nah, link YouTube itu akan bahas tentang ISO 91 yang 2015 yang terbaru, versi terbaru. Jadi di video itu yang berkisar kurang lebih 9 menit. Nanti setelah perkuliahan ini silakan disaksikan, ditonton semuanya teman-teman. Terus habis itu saya minta tolong bikin rangkuman dari video tersebut. Ya, terus dikumpulkan minggu depan sebelum kita mulai perkuliahan. Jadi perkuliahan minggu depan kan bahas tentang 2015 yang ISO 9001 2015 seri yang terbaru. Jadi semuanya sudah siap, artinya sudah ready, sudah tahu akan membahas tentang apa. Jadi kalau misalkan saya minta tolong siapa, Mbak Dahlia misalkan untuk presentasi, silakan Bu bercerita aja. Ini isu ini segala macam, ya. Itu ya teman-teman. Jangan lupa dikumpulkannya maksimal hari Senin malam jam 8 malam ya. Oke. Oke, Bu. Saya buka dulu ininya, presentasinya. Sistem manajemen mutu yang akan kita bahas saat ini adalah seri ISO yang 9001. Diperbesar bisa Mbak Dinda? Jadi, adanya perkembangan pengetahuan manajemen mutu ini tidak lepas dari adanya perkembangan atau inovasi dari sistem manajemen secara keseluruhan. Jadi, sistem manajemen mutu itu bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan. Ada apapun di dalam sistem manajemen secara keseluruhan, entah itu teknologi terbaru, inovasi terbaru, pasti akan mengikuti sistem manajemen mutu ini akan mengikuti perkembangan tersebut. Terus berikutnya Mbak Dinda. Sebenarnya era jaminan mutu ini diawali sebelum Pramasehi, sejak 5.000 tahun sebelum Pramasehi. Pada awalnya dulu karena masih dalam sistem yang sangat-sangat sederhana, yaitu sistem barter, produk ditukar dengan produk. Jadi sistem manajemen mutu itu belum tertulis secara lisan hitam di atas putih, namun hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan barter tersebut. Nah, ternyata ini sudah jadi dilihat dari zaman dulu sebenarnya manusia itu sudah punya konsep tersendiri tentang mutu. Artinya apa? Kalau saya meskipun dia dari prasejarah ya, meskipun saya punya barang, saya tetap harus memilih barang yang bagus. Artinya sudah punya standar mutu sendiri-sendiri masing-masing individu tersebut meskipun itu belum mengenal sistem mutu seperti sekarang. Terus dan salah satunya contohnya pada dinasti pemerintahan yang di Cina. Cina pada zaman dulu terkenal dengan salah satu produknya yaitu keramik. Tahu kan? Keramik Cina itu terkenal mahal sekali. Nah, pada waktu itu di dinasti pemerintahan Cina di tahun 1644 sebelum Masehi, mereka sudah mempunyai persyaratan umum tentang produk keramik. Terus ada pemerintahan di Babilonia antara tahun 605 sama 502 Masehi.
di mana sudah mengenal tentang mutu terutama untuk produk-produk pangan dan bahan bangunan. Terus kemudian berkembang di abad ke-17 Masehi sudah terjadi transaksi jual beli antar produsen dan konsumen. Artinya sudah ada bukan lagi menggunakan barter, artinya sudah menggunakan alat tukar seperti mata uang. Terus proses dan kesulitan ditunjukkan dengan produk yang memiliki penanda mutu dan memberikan merek A. Di abad ke-17 kan sudah mulai produk-produk itu sudah mulai adanya merek ataupun grade produknya. Sampai di abad ke-19 sudah ada kesepakatan pemeriksaan mutu dari pembeli. Artinya semakin bertambah perkembangan zaman, ternyata manusia itu semakin konsen terhadap mutu akan barang yang akan mereka pakai. Terus mulai dari tahun 1900 sampai 1980 itu banyak terjadi perkembangan ilmu mutu, mencakup mulai dari berikutnya Mbak. Pada tahun 1900 sampai 1918 disebut dengan masa operator. Artinya di sini adalah bahwa kualitas produk itu hanya tergantung dari kemampuan atau keahlian dari si pembuat produknya. Kalau sekarang itu disebut pengrajin, dari pengrajinnya. Jadi mutu itu dari produk yang dibikin pada tahun itu tergantung si pembuatnya, si pengrajinnya. Jadi pembeli atau konsumen hanya menerima tanpa bisa memberikan masukan terhadap mutu itu. Terus berikutnya pada masa tahun 1918 dan sampai dengan 1937 itu disebut dengan masa formen atau mandor. Jadi pada masa ini karena semakin banyak permintaan produk dari konsumen, maka semakin banyak jenis produk, semakin banyak juga jenis pekerjaan di dalam sebuah pabrik misalnya, maka dibutuhkan seorang foreman atau seorang mandor untuk mengawasi pekerjaan dari masing-masing pekerja. Jadi pada masa ini pekerja itu sudah dikelompokkan berdasarkan produk, hasil produknya atau jenis pekerjaannya masing-masing. Jadi tahun sekian tuh sudah ada pembagian job desk-nya untuk masing-masing pekerjaan di dalam sebuah pabrik. Terus ada pada masa tahun 31 sampai 1940. Itu disebut masa pengendalian mutu. Masa ini sudah mengalami peningkatan dari masa sebelumnya di mana sudah ada kontrol yang atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur peningkatan produktivitas melalui model pengendalian mutu. Terus ada tahun 1937 sampai 1950. Itu disebut dengan masa pengendalian mutu oleh inspektur. Artinya sudah ada pengawasan atau audit dari, karena pada waktu itu pabrik semakin kompleks, semakin besar pekerjaannya dan adanya tuntutan produksi juga dari konsumen sehingga memerlukan adanya inspeksi atau audit dari pihak internal maupun eksternal. Terus ada pada masa tahun 1950 dan 1980. Kelihatan nggak sih presentasinya ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Pada masa tahun 50 sampai tahun 80 ini disebut masa pengendalian atau sistem jaminan mutual. Ada dua peneliti yaitu Edward Deming pada tahun 50 dia sudah menemukan tentang bahwa hasil risetnya yaitu mutu merupakan bagian dari keseluruhan proses manajemen. Ada juga peneliti satunya itu yang di bawah ya, Joseph Juan, itu tahun 51 juga, dia mengukur tentang konsep biaya mutu. Dan pada tahun 50 sampai 80 dari hasil riset Edward Deming ini dikenal dengan konsep PDCA atau Plan Do Check Action.
Terus yang saya jelaskan tadi, PDCA ini banyak dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan pabrikan di Jepang, sehingga PDCA ini dinilai berhasil untuk menurunkan biaya produksi dan juga menurunkan produk gagal. Sehingga era 50 sampai 60 itu sempat dijadikan era jaminan mutu. Pada tahun 51 tadi si Jural itu seorang ilmuwan manajemen juga mengembangkan konsep biaya mutu. Dari hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian kesalahan mutu akan mengurangi biaya produksi sekaligus dapat menghasilkan produk bermutu serta keuntungan produksi. Artinya kemudian konsep Edward dan konsep dari hasil penelitian Joseph Juran ini dikolaborasikan menjadi satu. Kemudian pada tahun 56 ada juga salah satu ilmuwan pakar manajemen Arman Feigenbaum menyempurnakan konsep tersebut yang kemudian kita kenal sebagai total quality management, di mana total quality management ini menggabungkan sistem statistik, pengendalian mutu, dan upaya perbaikan secara berkesinambungan. Intinya adalah di total quality management adalah selain perbaikan pendekatan secara perhitungan statistik, biaya, ada pengendalian, dan harus digarisbawahi ada dari apa? Hukumnya dari apa? Mas Bagus di opini. Mas Bagus. Ada perbaikan yang dilakukan oleh banyak perusahaan yang secara berkesinambungan untuk mengurangi produk-produk cacat. Oke, next Mbak. Berikutnya adalah bagaimana perkembangan standar sistem manajemen mutu ISO seri 9000. Pada tahun 87 ditetapkan standar manajemen mutu yang dipublikasikan organisasi ISO 9000. Terdiri dari 3 model, yaitu untuk sistem manajemen mutu, penyerapannya didasarkan pada lingkungan kegiatan organisasi terkait dengan desain produk, lingkup, dan inspeksi. Jadi ISO 9000 ini adalah suatu kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu. Jadi kalau ada ISO sekian-sekian kan banyak banget kan. Khusus untuk yang ISO 9000 ini adalah untuk sistem manajemen mutu yang biasanya dirumuskan dulu. Wait. Mana istilah tadi? Next Mbak, bawahnya Mbak. Jadi ada pada ISO seri yang 9000 ini ada 3 tipe, ada ISO 9001, 9002, dan 9003. Awalnya ISO itu dibentuk pada tahun 87. ISO 9000 ini berfokus pada desain pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. Terus ini 9001, 9002, 9003 ini seri dari ISO 9000 ya teman-teman. Terus next Mbak, berikutnya. Terus. Revisi sistem manajemen mutu ISO. Nah, pertama kali ISO itu dikeluarkan pada tahun 1987. Kemudian baru pertama kali diadakan revisi itu adalah tahun 1994. Makanya keluar ISO 9000 seri ISO 9094. Terus ada lagi ISO 9001 seri 2006. Jadi memang setiap 5 tahun sekali organisasi standar internasional ini melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap standar-standar ISO yang ada di seluruh dunia. Jadi dia akan terus melakukan perbaikan dan mana yang harus diperbaiki di dalam standar tersebut, disesuaikan dengan perkembangan zaman tentunya ya. Terus bisa dilihat di slide ke-8 itu ada beberapa perbaikan. Bedanya ISO 9187
sama 94. Ada beberapa hal yang dihapuskan dan ditambahkan di dalam ISO seri ISO 1994. Nah, ini nanti baca sendiri ya, ini banyak banget soalnya ya. Terus ini ada slide ke-10. Oh ya, ISO 9001 itu dibentuk oleh tim komite ISO. Kalau disebutnya di buku itu tim komite ISO 176. Jadi ada beberapa banyak bagian. Ada yang dimana subkomite yang melakukan standar panduan dan pendudukan sistem itu ada ISO komite teknik 176, subkomitenya 1 dan subkomite 3. Yang di slide 10 11 ya. Di slide 10 ding, di slide 10. Setelah 94 dilakukan lagi revisi pada tahun 2000. Slide 11, Mbak. Dilakukan lagi revisi pada tahun 2000, yaitu terdiri dari standar sudah dikenal ISO 91 2000, ISO 9000 2000, seri ISO 9004 tahun 2000. Dibandingkan dengan versi 94, versi yang standar ISO 91 versi 2000 ini mengalami perubahan yang mendasar pada prinsip dan model persyaratan yang ya itu Jadi di versi 2000 ini lebih mengutamakan pada pendekatan perhatian pendekatan terhadap kepuasan si konsumen pelanggan. Jadi apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, kepuasan konsumen itu menjadi hal yang utama yang jadi sorotan di dalam versi 2000 ini. Sudah dilakukan pola PDCA tadi, plan, do, check, action, terus ada sistem dokumentasi yang lebih baik lagi, terus ada perubahan pengembangan sistem dan pendekatan proses, terus apa lagi ya? Manajemen puncak sudah lebih memiliki andil atau lebih luas peranannya, terus manajemen mutu agak bisa kuantitatif, bisa dihitung. Ya, oke. Sampailah pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya ISO 9002 sama 9002 sama seri 9002 sama 9003 sekarang dijadikan satu menjadi ISO 9001. Jadi terkenal adanya ISO 9000 itu mencakup ada ISO 9000 yaitu tentang quality management system, dasar-dasar sistem manajemen kualitas, terminologi dan sistem manajemen mutu. Kalau ISO 9001 itu lebih ke organisasi, mulai dari perencanaan, produksi, sampai produk itu dijual, semuanya ada di ISO 9001. ISO 9004 mencakup perihal perbaikan sistem yang terus-menerus, artinya memang ada perbaikan yang harus digarisbawahi adalah di dalam ISO 9000 ini pasti akan dilakukan terus-menerus oleh perusahaan, artinya ada perbaikan terus-menerus, continue. Terus ISO 9000 ini bukan suatu hal yang bersifat wajib yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan, sifatnya adalah sukarela. Dan ketika sebuah produk itu sudah memiliki merek atau tertulis ISO, standar ISO 9000, itu bukan berarti tidak menjamin produk itu benar-benar bermutu. Jadi ketika sudah ada di dalam produk itu sudah ada merek
ISO 9000, itu artinya perusahaan yang memproduksi produk itu sudah menjalankan prosedur sesuai dengan standar ISO 9000. Artinya sudah seperti yang standar yang diberikan. Seperti itu. Jadi tidak menjamin mutunya itu benar-benar bagus ketika sudah ada cap ISO 9000. ISO 9001 menyediakan pendekatan proses pada saat pelaksanaan yang memungkinkan sistem manajemen mutu untuk terhubung dengan proses organisasi lainnya yang fokus pada perbaikan terus-menerus dan kepuasan pelanggan. Pada intinya semua itu adalah untuk peningkatan kinerja bisnis perusahaan. Jadi salah satu strategi perusahaan juga untuk menjual produknya, membranding produknya itu salah satunya dengan mendaftarkan ISO 9001 karena masyarakat umum pada umumnya ketika sudah ada tulisan ISO, oh berarti seolah-olah sudah berkeyakinan bahwa ini adalah produk yang bermutu. Padahal tadi seperti yang dikatakan bahwa tidak ada jaminan yang atas produk itu kualitasnya seperti apa. Hanya perusahaan yang sudah mendaftarkan produknya atau mendaftarkan perusahaannya terdaftar dalam ISO, itu berarti perusahaan sudah menjalankan sesuai prosedur yang ditetapkan. Sudah ya, ini contoh-contohnya beberapa penggunaan ISO di dalam industri. Sudah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mantap. Sudah selesai kita kuliahnya, enak kan? Berapa menit tadi? 15 menit ya? Alhamdulillah. 23. Oke Mbak Dinda di offin dulu. Nah, teman-teman, sebenarnya fokus pada kuliah kita itu bukan di ISO 9001, 2094 ataupun 87, tapi kita akan lebih banyak fokus ke ISO yang terbaru yaitu ISO 2015, seri 2015. Karena apa? Perkembangan saat ini kalau sudah ada yang menemukan terbaru, yang paling terbaru itu 2015. Tapi saya tidak menutup kemungkinan, siapa tahu teman-teman sudah ada informasi, Bu ada yang paling terbaru, seri terbaru sekian. Tapi setahu saya masih pakai yang 2015. Jadi kenapa sih perusahaan ini harus mempelajari ISO babat kali? Bukan ya. Jadi ISO itu memang salah satu strategi perusahaan juga karena untuk pasar internasional, pasar dunia, perusahaan itu salah satu yang bisa diterima di pasar dunia adalah sudah berlabel atau terdaftar di ISO tersebut. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Loh, belum selesai udah keluar aja nih anak-anak nih. Sinyal atau mata sinyal kayak gitu. Sudah selesai belum? Itunya, tugasnya anak kelas A sudah selesai belum tugasnya itu? Apa namanya? POM-nya udah selesai belum? belum, Bu. Belum, Bu. Anak B ada tugasnya POM-nya? Ya, Bu. Ada? Ya. Tanya, Bu. Tanya, Bu. Orang tinggal masukin aja di komputer kok. Loh, tak pikir ada ibunya siapa, ternyata bukan. Gimana? Terus? Kemarin linear programming, Bu. Linear programming tapi langsung dikumpulin, Bu. Apa? Linear programming tapi langsung dikumpulin. Langsung dikumpulin? Ya. Oh, dikerjain langsung dikumpulin gitu toh. Kalau anak enggak, enak banget minggu depan. Enak ya? Oke, ada yang enggak? Terima jasa joki. Yuk, murah yuk. Atau mata kuliah lain nggak apa-apa, simulasi bisnis nggak apa-apa, atau apapun lah. Simulasi bisnisnya belum saya koreksi semuanya, jadi belum saya kembalikan. Ada lagi nggak? Nggak ada. Udah gitu aja kita kuliahnya. Ya, Bu. Ya udah. Pokoknya saya ngingetin satu lagi untuk jangan lupa untuk absensi karena saya nggak bisa ngedit gitu loh, ya.
Saya nggak pernah ini loh. Awal-awal saya udah ini absennya. Kadang kelupaan gitu kan. Makanya sekarang sebelum mulai kuliah usahakan buka OCW dulu gitu loh. Oke? Hello. Ya, Bu. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke. Emang Google Bu. Meet sekarang bayar ya? Ya, Bu, marketing, Bu. Iya Bu, bayar Bu, semua bayar. Oh ya nggak semua apa-apa. bayar. Semua akan kapitalisasi. Kapitalisasi ratus. Jadi nanti materi dulu. Ya. Kayak Zoom itu. Itu ya. Halo. Ya wes Paham lah. sekali. Silakan berhenti. Ya. Pokoknya jangan lupa tugasnya merangkum, mereview hasil video itu ya. Siap, Ini ya, kok Bu. siapa ini namanya si Mbak Dinda sama Mas Noval ini kenapa coba? Lagi jatuh cinta apa? Enggak, Bu. Udah lama. Oh udah lama. Oh, Iya udah lama, Bu, udah 2 tahun. oh gitu. Ya, Bu. Nggak tahu. Alhamdulillah. Jadi tahu kan. Nah, jadi tahu, Pak. Gimana sih? Dasar anak kecil. Ya wes, gitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Sampai ketemu lagi di mata kuliah berikutnya ya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.